Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah tablet yaitu Advanced Sketsa 3. Dia Advanced Sketsa 3 ini menurut saya sih di harganya ini recommended banget sih, karena harganya sekarang cuma 2 juta. Dan seperti biasanya saya belinya online, langsung saja kita unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan ini gede guys, dan langsung saja kita bongkar ya. Penting, oke. Kita bongkar, dan ini dia boxnya ya. Saya belinya Advanced Sketsa 3 guys. Saya beli tablet dan di sini langsung free casing keyboardnya. Oke, kita buka casingnya dulu ya, atau ininya dulu, kita casingnya buka dulu. Di sini kita buka aksesorisnya guys, dan di sini wih, ini ngemet ya, dia enggak glossy, ngemet, mantap. Wis, di sini ada lubang kameranya, ada tulisan Advance. Oke. Dan di sini nanti kita bisa taruh tabletnya, dan kita bisa buat dia duduk. Dia kalau duduk itu ini diginiin. Nah, mantap. Oke, kita ke tabletnya. Di sini yang saya ambil ini warnanya grey. Memang warnanya cuma grey doang kayaknya. Enggak ada lagi. Untuk selling point-nya di sini ada di belakangnya ini Advanced Sketsa 3. SoC-nya menggunakan Unisoc Tiger 606. Di sini layarnya 10,1 inch IPS display, 6 plus 128 GB big memory. Baterainya 6000 mAh, kameranya 5 pixel plus 8 megapiksel. Kamera OS-nya weighted by Android 13. Masih Android 13 ya. Oke, kita buka. Wis, mantap. Di bagian dalamnya seperti ini ada tabletnya, kita tarik. Iya. Wis, masih kebungkus plastik ya, kita taruh dulu. Di sini ada panduan singkat dan kartu garansi. Oke, ada partisi. Dan di bagian bawahnya di sini ada SIM ejector ya. Ini ada silika gel, dan di sini ada stylus pen-nya ya, karena dia ada pakai stylus pen. Nah, dia ada stylus pen. Ada baterainya guys. Berarti stylusnya ini pakai baterai, dan ujungnya bisa kita ganti. Tulisannya Advance. Oke. Di bagian sisi bawahnya di sini ada panduan cepat. Panduan cepat banget, cuma segini doang. Dan di sini tarik, wih, keren. Kalau di sini nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa. Di sini ada kepala charger yang sayangnya cuma mendukung 10 watt doang ya. Dan di sini kabel chargernya masih kebungkus plastik. Nah, dia menggunakan charger yang sudah Type C ya. Oke. Mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli tablet Advanced Sketsa 3. Dan sekarang kita ke tabletnya, dan sambil lalu kita beresin barang-barangnya dulu. Dan di sini ada plastiknya guys. Oke, kita buka. Sudah dapat anti gores guys. Oke, kita copot. Mantap. Oke, kita bahas di bagian sini. Di bagian kanannya di sini kosong ya. Cuma ada speaker, dual speaker. Di bagian bawahnya di sini ada ini mikrofon, ada slot SIM tray ya. Dan ini dia salah satu tablet yang ada nyedain slot SIM card, dan dia modelnya satu SIM dan satu SD card. Mantap. Dan di sini juga ada colokan charger Type C. Di sini ada tombol volume up down, dan di sini ada tombol on off ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini kosong, dan di bagian atasnya di sini juga kosong. Di bagian belakangnya nih katanya materialnya bodinya pakai aluminium, tapi kayak berasa plastik ya. Dan di sini ada pin untuk ditempelin ke keyboardnya, jadi nyatu sama keyboardnya. Mantap sih gini. Wis, dia kameranya di bagian tengah sini ya, bukan di bagian sini. Jadi ini apa ya, tablet tapi versi laptop ya kayaknya. Oke, kita nyalakan. Tombolnya ada di bagian sini. Ini berarti ini atas, kanan, bawah, kiri. Oke, kita nyalakan, atau kita berdiriin kayak gini guys. Wah, tapi bagian belakang ini nggak aman sih, kalau licin bisa merosot dia. Mendingan kayak gini aja. Kita setting bentar, dan ketika kita coba nyalakan, ternyata internetnya yang 128 GB, di sini sudah sisa 118 GB. Berarti berkurang sekitar 10 GB. Kecil banget kan, karena dia kayak set-top Android gitu ya. Oke, dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia tabletnya, dan sudah selesai setting bentar, dan keren sih.
dengan harga 2 juta yang super lengkap. Ada casingnya, keyboardnya juga, S Pen-nya juga. Walaupun baterainya masih manual ya, tapi nggak apa-apa. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya cuma ada satu varian, yaitu RAM 6 GB internal 128 GB yang harganya dulu sekitar 3.99. Tapi saya dapetin cuma 2.186.000 ribuan. Bahkan bisa dipotong kayak cashback atau potongan diskon gitu ya. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya dia menggunakan aluminium katanya. Gitu ya, dan framenya kayaknya masih plastik, dan dia beratnya 557 gram. Untuk layarnya dia menggunakan layar IPS LCD, ukurannya itu 10,1 inch, resolusinya dia masih HD plus, yaitu 800 kali 1280 pixel, dan untuk rasionya dia 4:3, dan untuk kececahannya sih masih 290 nits. Di baterai matahari keteteran banget. Untuk referensinya sayang banget masih 60 Hz ya, standar lah. Ini cahayanya kalau kita tembakan langsung di bawah terik matahari dia gelap sih. Walaupun nggak ditembakkan langsung dia gelap karena kecerahannya masih 290 nits. Kecuali di bawah atap atau apalah di dalam gedung masih lumayan sih. Dan untuk proteksinya dia nggak ada proteksinya, tapi dikasih ya ini, dikasih screen protector. Oke, sekarang kita bahas bagian Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 13 dan interface-nya dia menggunakan stok Android. Dia bersih kayak gini ya, nggak ada apa-apanya. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor Unisoc yaitu Tiger T606 yang didukung dengan RAM 6 GB yang nggak bisa ditambah RAM virtual dan internal 128 GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu spec-nya dia mencapai 243 ribuan. Oke lah di harganya. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box malah dipangkas semua. Yang ada di sini cuma sensor suara dan sensor akselerometer. Sayang banget sih, banyak yang nggak ada, tapi memang harganya murah banget sih. Dan untuk lain-lainnya dia Bluetooth-nya masih 5.3, infrared blaster nggak ada, NFC juga nggak ada ya, dia nggak ada NFC-nya. Ya memang tablet ini nggak dihususkan kayak smartphone yang banyak fiturnya ya. Dan untuk speakernya dia sudah stereo di bagian bawah sini, stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 6000 mAh yang didukung dengan charger cuma 10 watt. Baterainya 6000 mAh tapi chargernya 10 watt. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 15%. Lumayan boros. Lumayan boros sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 10 watt, dia 1 jam bertambah 35%. Kayaknya butuh waktu sekitar 3 jam buat full ya. 3 jam itu lumayan. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada satu kamera yang mana dia kameranya beresolusi 8 megapiksel wide dan kamera depannya 5 megapiksel doang, 5 megapiksel wide. Yang mana kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Di sini ada mode otomatis. Ini kalau kita pencet kayak gini, mode pro, ada mode portrait, ada panorama, dan di sini ada mode video. Videonya perekamannya cuma mentok di 1080p 30 fps ya, atau Full HD. Nah di sini ada selang waktu dan lainnya. Di sini lainnya ini ada mode malam, kode QR dan foto audio kayak gitu doang, standar doang sih. Dan untuk rekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Advanced Tablet Sketsa 3. Ini kalau kita lihat di layar sih agak buram ya. Ini sudah saya bersihin lah ya. Kalau kita coba buat ngezoom sampai 4 kali dan agak burik gitu ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas kamera belakangnya. Ini kalau nggak dipegang dua tangan takut jatuh guys. Gimana suaranya? Oke, gambarnya. Untuk kamera depannya kayak gini ya, ya asal ada aja sih, apalagi harganya 2 juta doang. Wow, lumayan lah asal ada. Buat video call lah mungkin cukup lah, kalau di cahaya cukup. Ini agak gelap memang sih, hampir jam 5. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Advanced Sketsa 3 ya. Kalau kita lihat di layar nih, apa namanya? Bukan goyang-goyang biasa. Ini gelap ya. Bagian sini tuh gelap semua. Bahkan tangan saya gini gelap. Dan di bawah ini terang banget sih seharusnya. Karena lampunya di sini gede. Dan kalau kita coba putar ke wajah, harus kayak gini ya. Tangan takut jatuh sih. Karena ini gede banget guys. Ya teman-teman bisa lihat untuk kualitas kamera belakang. Ya perekaman kamera depannya kalau malam-malam, wish,
Hancur guys, hancur. Jelek banget sih kamera depannya. Entah karena layarnya gede mungkin ya. Ini burik banget kayak cat air. Kalau foto sih standar kayak gini, kayak kita ini video ya biasa karena FPS-nya cuma 60 fps. Dan untuk hasil fotonya sini menurut saya lebih baik daripada videonya, lebih berwarna, lebih terang. Mode potretnya juga lumayan rapi sih. Tapi kenapa kamera depannya sama aja dengan mode videonya ya? Ya sama aja. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini lumayan sih, lumayan oke. Ini baik kamera depan, baik kamera belakangnya sama aja sih kalau malam-malam. Cuman di sini kalau kita gunakan mode malam lebih terang sedikit ya. Apalagi ini ada mode pro-nya yang keren banget. Bisa terang banget sih. Yang awalnya kayak gini bisa jadi kayak gini. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jempretan foto dari Advance Sketsa 3 ini. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Menurut saya sih di harganya 2 juta doang. Ini teman-teman kalau nggak butuh fitur lebih, asal bisa ngetik, main sosmed dan ya video callan ya aja sih. Ini recommended banget sih. Memang kalau kita dibandingkan dengan kompetitor lainnya kayak Redmi Pad SE dan Redmi Pad 2 yang sekarang keluar ya, ini memang kalah sih. Cuman ini menangnya dia dapat casing, ada keyboardnya yang juga lengkap dengan trackpadnya, dan juga dia dapat S Pen. Walaupun S Pennya baterainya masih manual, nggak charger gitu ya, nggak charging pen gitu ya, tapi ini standar dan ya pokoknya ini lengkap sih. Apalagi ini berfungsi kayak layaknya kita megang komputer ya, apalagi bisa disentuh dan juga bisa diketik. Pokoknya mantep banget. Bagaimana kalau kita bahas bagian kelebihan dan kekurangannya? Sih lumayan sih. Dan sekarang kita bahas bagian kelebihannya dulu. Yang pertama, dia ada slot SIM cardnya yang jarang ada di tablet-tablet lainnya. Bahkan Samsung aja nggak ada di bawah 3 jutaan ya. Harus naik harga 5 juta ke atas ya. Yang kedua, bisa dikasih slot SD card yang bisa mendukung sampai 512 GB. Nih gokil sih. Dan yang ketiga, dia nyambung keyboardnya ke tabletnya pakai pin, bukan pakai Bluetooth lagi. Jadi lebih cepat ya. Yang keempat, dia ada FM radionya. Yang kelima, casing dan keyboardnya sudah gratis. Plus S Pen-nya juga ya, mantap kan. Dan itu menurut saya sih kelebihannya sudah banyak ya, karena ini dibanding dengan brand-brand lain yang gak dapat apa-apa, ini keren banget sih, mantap banget. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, memang sih selalu pasti ada kekurangannya. Yang pertama, dia kekurangannya masih 60 Hz. Yang kedua, chargernya masih 10 watt, tapi lumayan lah. Yang ketiga, kecerahannya kurang banget sih, di bawah terik matahari itu gelap banget. Yang keempat, tampilannya masih jadul sih, nggak ada ketuk 2 kali dan juga nggak ada face unlock-nya. Sayang banget, tampilannya masih jadul kayak stok Android gitu. Tapi yang penting kan fungsinya, bukan tampilannya. Dan yang terakhir menurut saya sih ini di S Pen-nya. Di S Pen-nya itu pakai baterai yang mana dia lambat banget. Kalau kita nulis gambar gitu, dia lambat banget. Kita sudah jalan sana, ini masih gak ngikutin. Itu kekurangannya. Tapi overall selain kekurangan tadi, menurut saya kelebihannya sudah banyak sih di harga 2.100.000-an. Oke, bagaimana teman-teman? Suka nggak? Kalau ditanya recommended sih buat teman-teman yang punya budget minim, yang pengen fitur lengkap dan bonus lengkap. Ini Advance Sketsa 3 ini. Walaupun mungkin sebentar lagi ada Sketsa 4 ya. Oke, mungkin segini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.